أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Bustami. Jadi boleh diwasol ya, boleh diwasol, boleh diwakof. Ketika napas kita kuat, silahkan diwasol ya. Kayak barusan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri. Jadi untuk hafalan surat-surat atau ayat-ayatnya yang pendek, pilihan Bapak-bapak kalau bisa diwasol atau diwakof silakan. Memang idealnya, sempurnanya lihat makna. Jadi kalau makna kan setiap ayat itu ada kaitan arti, ya ada kaitan arti. Seperti kalimat wa ma adraka ma lailatul qadr. Kan itu pertanyaan ya. Apakah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya Lailatul Qadri khairum. Nah, di dalam Al-Quran ketika lihat terjemah antara satu ayat dengan ayat setelahnya itu berkaitan. Tetapi tidak semua dalam satu surat itu tetapi rata-rata kalau surat pendek atau ayat pendek itu makna atau arti atau terjemahnya itu berkaitan. Makanya ketika Bapak baca kalau merasa kagok ya nanggung maka boleh silakan mau diwasol 3 ayat 2 ayat silakan ya. Yang paling penting tetap berhentinya harus sempurna. Kayak tadi yang Mas Supri Al-Mursalat kan itu pendek-pendek ayatnya. Tapi kalau memang sudah biasa menghafalnya satu ayat maka lebih baik satu ayat. Tapi kalau bisa karena gini, jangan sampai gini. Bacaan seperti wasol tapi secara aturan salah. Ya, gimana contoh? Surat yang tadi Mas Supri baca ya. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Kan itu madiwad, ujungnya itu madiwad. Kalau diwasol itu akan sangat tergantung kepada huruf setelahnya. Huruf apa? Bisa idhar, bisa idgham, bisa iqlab, bisa ikhfa. Hanya empat hukum itu. Karena ini masuk kepada hukum tanwin 2. Nah tiba-tiba baca gini wal mursalati urfa fal'a. Nah itu salah. Harusnya urfan ihfakan kalau mau diwasol gitu ya. Fal'asifati asbau. Nah asbau jadi idgham. Jadi jangan wal mursalati asfa falasifati asfa wan. Nah, itu tewas bacaan wasol tapi salah. Kalau wasol itu tergantung hukum. Kalau hukumnya ke idgham berarti dimasukkan ke huruf setelahnya. Gitu ya. Nah, itu ketika kita mau membaca mewasolkan atau
menyambungkan. Jadi wasol itu artinya nyambung. Tapi kalau waqaf mat iwad 2 harokat, tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Begitu. Makasih Pak Bustami. Iya Pak. Ada pertanyaan? Ya. Terkait yang barusan, kita ngewakaf tapi napasnya enggak berhenti, terus dilanjutin. Enggak berhenti gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi napasnya Enggak putus. enggak putus. Ya. Terus nyambung lagi yang tadi diwakaf, terus nyambung lagi dari awal itu wasol atau apa? Contoh baca gitu. Contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tangga napas, tapi langsung disambung. Kolakol itu. Enggak narik napas lagi. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal gitu. Ya. Jadi nyambung. Nah, tergantung, makanya kalau kalimahnya memang sukun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu harus terputus karena qafnya udah disukun. Tapi kalau mau wasol, lihat huruf akhirnya dalam kalimah Iqra, coba lihat ya. Lihat, kholako kan qafnya hidup. Kalau niatnya wasol, maka qafnya dihidupkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Gitu kalau wasol. Tapi kalau sekarang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal, itu tadi disebut saktah. Tapi karena di sini tidak ada saktah, maka bukan saktah, bukan wasol, bukan waqaf. Naon atuh saka hayang. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan wasol nyambung. Kalau nyambung itu berarti kan tidak terputus napasnya dan hukum tajwidnya sesuai. Kalau waqaf berarti waqaf itu artinya berhenti. Kalau berhenti itu ganti napas. Gitu ya. Nah, sekarang waqaf lain, wasol lain. Ada satu lagi saktah. Saktah itu berhenti sebentar tapi tidak terputus napas, itu saktah. Dan dalam Quran saktah itu hanya ada 4 tempat. Ya, surat Al-Kahfi, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mutaffifin, dan surat Yasin. Hanya ada 4 saktah. Nah, ayeuna orang baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal. Pak eureun teu saya mah. Naon atuh wasol. Wasol mah di mana juga qafnya hidupkan atuh. Gitu. Itu Pak Deden. Ada lagi? Suka ada imam yang baca ayat-ayat cepat gitu Ustaz. Itu kan enggak kelihatan Ya. apa namanya dia Narik napas dan ini. atau enggak gitu. Ya, itulah kata saya, ini bicara tentang adab etika membaca Al-Qur'an. Dalam Quran udah jelas disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi bahasa tartil di sini teh mencakup semua aturan dalam membaca Al-Qur'an, termasuk adab etika. Jadi tartil teh bukan berarti betul tajwidnya saja, tapi termasuk di dalamnya tartil itu tumaninahnya. Jadi harus jelas ini waqaf, gitu ya. Kalau berhenti teh jelas. Ini nyambungin gitu. Jadi jangan sampai baca Quran teh punten teu puguh titik koma. Sayeuna napas we.
disebutkeun waqaf lain, disebutkeun wasol lain gitu nya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Nah itu teh tidak tumanina. Ya, tidak tumanina. Coba Bapak begini, ini kan bacaan Al-Qur'an, kalimah-kalimah yang memang aturannya ada. Sekarang dalam bahasa Indonesia saja, Pak. Dalam bahasa Indonesia saja ada aturan, ya, vokal, konsonan, titik, koma, tanda seru. Pan teu puguh Bapak baca Quran, apalagi kalau sudah tahu dengan arti mana pertanyaan, nadana kudu kumaha, itu jauh lebih sempurna lagi. Kan seperti Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kan pernyataan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu kan pertanyaan. Nah, jauhlah sampai ka urang ngarti gitu mah nada pertanyaan, pernyataan, perintah teh jelas gitu nya, Pak. Kan dalam bahasa Indonesia ge urang lamun nitah nyarek pernyataan kan kudu beda atuh intonasina. Cing punten padadan pangyanakeun bola ongkoh nitah tapi nadana siga nyanya. Gitu kan. Kan orang jauh Pak sampai ka bisa gitu mah minimal atuh tumaninah nah maca Quran teh. Gitu. Ulah sampai baca Quran teh siga dibebrik jin. Ya. Jadi nyantai we, apalagi pas baca surat pendek. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lain mah qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tumaninahnya tidak ada. Gitu. Nah, makanya saya berharap ya Bapak-bapak ketika jadi imam dimanapun, bukan saat imam berjamaah di masjid, bukan hanya sekedar berjamaah di rumah ada istri, Bapak sendiri pun baca Quran mah tetap cing tertib. Ya, baca sendiri nih, salat sendiri di rumah, baca Al-Ikhlas cing tertib. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Harus tertib. Da salat mah hubungannya jeung Gusti Allah lain jeung jamaah. Katanya. Gitu. Ya gitu Pak Hermawan. Jadi memang ada beberapa orang yang ketika membaca Al-Quran itu memang tumaninahnya tidak ada. Ya Bapak ngomong wae Pak kudu tumaninah atuh. Punten Pak Hermawan, kalau ada waktu saya tunggu di rumah hari Selasa jam 12. Saya mau syukuran. Kan ngeunaheun jelas gitu. Punten Pak Hermawan mun aya waktu hari Jumat jam 12 saya tungguan di imahnya Pak Hermawan saya terek syukuran. Sarua ngomong nama ngancek Pak Hermawan nama cang ini suruh-suruh syuting bade ka mana tuh Bapak teh. Jadi kira-kira lah begitu. Apalagi ini membacakan ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah. Apalagi kalau kita jadi imam. Ingat Pak, ketika Bapak jadi imam, itu ada makmum. Dan Bapak teh bayangin mawa sekian orang yang boleh jadi berbeda-beda dalam kemampuannya. Bapak gancang teuing, pan makmum teh bisi aya nu keur diajar, maca subhana rabbiyal azimi ge keur diajar gitu. Ayeuna urang abret-abretan. Ya siga Bapak we jadi penumpang elep. Pan keheul ka supir mobil elep teh nya. Kareke urang teh kieu geus kieu deui gitu. Cingan. Gitu. Nah, jadi ketika jadi imam wayahna Pak, jadi imam. Ya. Makanya saya terkadang suka sedih kalau jadi imam, ada imamnya urang karek subhana geus Allahu akbar deui. Urang rabbik firli warhamni. Hayang husu rabbik firli teh geus sujud deui. Ari urang teu nurutan era imam teu lah urang paneuri nya. Nah, makanya jadi imam teh cek saya bukan bicara pribadi gitu. Jadi imam mah, tapi ada tanggung jawab yang dibawa oleh kita. Ya mun Bapak salat sendiri masih kene dimaklum gancang oge keun ada sorangan
dina salahna ge salah sorangan, dina dosana ge dosa sorangan gitu nya. Tapi ari mawa jamaah mampan karunya jamaah. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita jadi imam. Memang idealnya Pak, Bapak sholat sendiri, sholat berjamaah, baca Quran macing tertib we. Ya. Makanya saya selalu menyampaikan, mun Bapak udah bisa makhraj, Bapak udah bisa tajwid, tadarus sendiri yang ada dalam pikiran teh lain tamat tungkul gitu. Karena lamun tamat tungkul mah kitu ari ngaji siga kieu alus. Walas innal insan, tapi begitu sorangan karena pikiranna tamat wal asri wal asri wal asri wal asri wal asri. Gancang gitu nya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Enggak, kita tetap tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Gitu. Pesan Ya. ini yang tadi kalau berhenti astatan yauma ili yasdurun nas bi astata, kan ini ada tasdid lamnya gitu. Ya, jadi kalau berhenti astata, Berarti alam betul astata 2 harokat. Tapi kalau diwasol masukkan ke lam jadi idgham. Astata liyurau a'malahum gitu. Jadi kalau berhenti berarti sesuai dengan tulisan. Madiwad 2 harokat. Ya. Tapi begitu wasol disambungkan, berarti kalau nyambungkan mah tergantung huruf di depannya. Kalau idgham idghamkan, kalau ifa ifakan, kalau idhar idharkan gitu. Itu maksudnya. Baik, itu Bapak-bapak sekalian. Kalau tidak ada, shadaqallahu.